dan pemirsa, kita beranjak ke informasi berikutnya. Amerika Serikat resmi melakukan serangan ke Iran pada Sabtu 28 Februari 2026 waktu setempat, dan serangan ini pun menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini pun terjadi setelah hubungan keduanya kian panas dan pembicaraan yang belum menemukan kata sepakat, terutama soal pengembangan nuklir Iran. Menariknya, beberapa tahun yang lalu pemirsa, ternyata hubungan keduanya ternyata sempat mesra. Oleh karena itu, sebenarnya apa yang menyebabkan pertikaian ini? Bagaimana sebenarnya hubungan antara dua belah negara dan mengapa kedua negara ini bisa saling serang? Mari kita bahas dalam Panas Dingin hubungan Amerika Serikat dan Iran. Nah, pembahasan ini pun akan saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah kala kedua negara masih harmonis, ketegangan bermula, kesepakatan diplomasi mulai dilakukan, Trump memulai serangan dan ketegangan memuncak, meletusnya perang. Kita yang ke pertama, hubungan dua negara yang harmonis. Ternyata hubungan antara Iran dan Amerika Serikat bermula pada tahun 1953 ketika Badan Intelijen Amerika Serikat yakni CIA membantu menggulingkan Perdana Menteri Iran Muhammad Mossadegh karena Amerika Serikat menilai bahwa saat itu Iran melakukan nasionalisasi industri minyak. Kudeta itu mengembalikan kekuasaan Shah Muhammad Reza Pahlavi yang pro-barat, namun sebaliknya tidak populer di dalam negeri. Namun saat itu hubungan Amerika Serikat dan Iran menjadi harmonis. Amerika membantu Iran membentuk ekonomi yang modern, militer yang kuat, dan bahkan program nuklir sipil pertama Iran melalui program Atom for Peace. Persahabatan mereka mencapai puncaknya ketika Iran menjadi pemasok minyak penting bagi Amerika Serikat dan juga sekutu-sekutu barat. Banyak perusahaan Amerika Serikat yang berinvestasi di Iran, mulai dari sektor minyak, infrastruktur, serta pertahanan. Militer Iran pun dilengkapi peralatan tercanggih buatan Amerika Serikat seperti F-14 Tomcat, sistem radar, dan senjata. Pada masa itu, Iran bahkan menjadi pengimpor senjata terbesar Amerika Serikat di kawasan tersebut. Selain itu, dengan berafiliasi dengan Amerika Serikat, Iran juga mendapatkan perlindungan tingkat tinggi dari potensi serangan Uni Soviet. Kita beranjak ke sesi atau bagian berikutnya. Perselisihan bermula revolusi Iran, di mana perlu diketahui bahwa pada saat itu Shah Muhammad Reza Pahlavi tidak begitu populer di masyarakat, sehingga pada 1979 meletuslah revolusi Iran yang menjadikan Iran sebagai republik di bawah kepemimpinan Ayatollah Khamenei yang secara terbuka menentang dominasi Amerika Serikat di Timur Tengah. Dan sejak itu ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat mulai memanas hingga puncak ketegangan awal terjadi ketika Amerika Serikat diduga berupaya melakukan sabotase yang kemudian dibalas oleh para pemuda Iran dengan menyandra warga negara Amerika Serikat yang berada di kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran selama 444 hari. Hal ini pun menimbulkan kemarahan dari pihak Amerika Serikat, di mana Amerika memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran hingga hari ini. Selain itu, pada 4 November 1979, Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter membekukan semua harta kekayaan Iran yang berada di wilayah hukum Amerika Serikat. Amerika Serikat juga melakukan embargo Iran dalam beberapa bidang, dari minyak hingga sanksi pengembangan senjata. Pada masa itu, 1979 hingga 1988 juga meletuslah perang antara Irak dan Iran atau Perang Iran-Irak yang menjadi salah satu konflik paling berdarah di Timur Tengah pada abad ke-20. Saat itu Iran menghadapi invasi dari Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein yang khawatir revolusi Islam Iran akan menyebar ke dalam negerinya. Konon dalam perang ini Iran atau Irak juga dibantu oleh Amerika Serikat terkait hal intelijen, senjata, dan juga logistik. Dan sejak itu, Iran juga mulai melawan Amerika Serikat melalui pihak ketiga seperti yang terjadi di Lebanon. Iran mendukung kelompok Hizbullah yang kerap melancarkan serangan terhadap Israel dan juga pasukan Barat. Sementara itu di Irak, Teheran memperkuat misi Syiah yang selama bertahun-tahun menjadi musuh pasukan Amerika Serikat pasca invasi 2003. Kemudian di Suriah, Iran juga berada di kubu pendukung rezim Bashar al-Assad yang berseberangan dengan kelompok oposisi pro-Barat. Dan di Yaman, Iran memberi dukungan kepada kelompok Houthi
yang tengah berkonflik dengan koalisi pimpinan Arab Saudi yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan. Nah, pola dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok ini mencerminkan strategi geopolitik Teheran untuk melawan pengaruh Amerika Serikat dan sekutunya secara tidak langsung, sambil memperluas pengaruhnya di kawasan melalui aliansi ideologis dan juga militer. Kemudian kita beranjak ke slide selanjutnya. Kesepakatan diplomatis dilakukan, di mana pada November 2013, Iran dan 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan Jerman serta Uni Eropa yang disebut sebagai P5+1 menandatangani perjanjian yang disebut Joint Plan of Action yang memberikan kelonggaran kepada sebagian sanksi termasuk pencairan dana milik Iran sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat yang semula dibekukan. Nah, sebagai kompensasi, Iran berjanji membatasi pengayaan uranium dan juga mengizinkan pengawas internasional masuk ke dalam kawasan sensitif di reaktor nuklirnya. Lalu pada Juli, usai melakukan berbagai negosiasi tingkat tinggi, Amerika bersama negara-negara P5+1 akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan Joint atau Nuclear JCPOA atau Joint Comprehensive Plan of Action. Di bawah kesepakatan ini, Iran berjanji membatasi program nuklirnya sampai pada level tertentu. Dan sebagai kompensasi tentunya, Amerika Serikat dan juga negara-negara barat bersedia menghentikan berbagai sanksi ekonomi terhadap Iran. Kesepakatan tersebut kemudian diadopsi menjadi resolusi Dewan Keamanan 2231 tahun 2015. Kendati demikian, JCPOA ini banyak ditentang oleh politisi Partai Republik. Bahkan ketika Donald Trump berkampanye, ia menjanjikan akan mengakhiri perjanjian tersebut jika menang dalam pemilu presiden 2016. Kemudian kita beranjak ke slide berikutnya, di mana Trump memulai serangan. Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Trump pun menepati janjinya dengan mengumumkan mundurnya Amerika Serikat dari JCPOA pada 8 Mei 2018 dan mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras terhadap Iran. Selanjutnya, pada 7 Agustus 2018, pemerintahan Trump menetapkan embargo tahap pertama yang melarang semua perusahaan Amerika Serikat untuk berbisnis dengan Iran di bidang aeronautika, mobil, karpet, hingga emas. Dan mulai November 2020 atau 2018, sanksi tahap kedua diterapkan berupa pembatasan kerjasama industri minyak dan perbankan. Akibat dari berbagai sanksi ini, perekonomian Iran terdampak sangat buruk. Dan kemudian selanjutnya pada April 2019, di mana manuver Trump berlanjut pada 8 April 2019, ketika mengumumkan bahwa militer Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC, sebagai organisasi teroris asing atau Foreign Terrorist Organization atau FTO. Ini adalah pertama kalinya Amerika Serikat secara resmi menetapkan militer negara lain sebagai kelompok teroris dengan pernyataan bahwa IRGC adalah FTO, segala aliran keuangan dan perjanjian atau perjalanan yang terkait dengan IRGC ini menjadi terlarang dan bisa dikenai sanksi oleh Amerika Serikat. Kemudian Iran merespon dengan manuver Trump dengan mendeklarasikan Amerika Serikat sebagai negara sponsor terorisme dan militer Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah sebagai kelompok teroris. Sejak itu, pada Mei, Juni, hingga Januari, serangan terus berlanjut. Bahkan ada beberapa serangan tanpa nama yang ditujukan ke Amerika Serikat dan sekutunya dan dituduh Iranlah dalang dibalik serangan. Namun ada pula sejumlah serangan yang benar-benar dilakukan oleh Iran karena Amerika Serikat dinilai masuk ke wilayah teritorialnya tanpa izin. Salah satu puncak konflik Iran dan Amerika Serikat terjadi pada Januari 2020, di mana saat Komandan Pasukan Quds pada Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, dibunuh di Amerika Serikat atau dibunuh oleh Amerika Serikat di Baghdad, Iran, di mana Iran langsung mengancam akan membalas dendam. Tak hanya mengancam soal balas dendam, Iran juga memutuskan untuk mengabaikan batasan pengayaan nuklir dalam perjanjian tahun 2015. Iran akhirnya benar-benar membalas serangan Amerika Serikat itu dengan puluhan rudal yang diluncurkan ke arah target pangkalan udara Ain al-Assad di Irak yang menjadi markas tentara Amerika Serikat.
Iran juga menjanjikan bahwa respon yang lebih menghancurkan akan diberikan jika Amerika Serikat melancarkan serangan lebih lanjut. Ya, kita ke slide berikutnya, yakni di mana sejak itu ketegangan antara dua negara makin memanas. Iran dan Amerika Serikat sudah maju mundur dari berbagai kesepakatan bilateral. Terlebih pasca Presiden Amerika Serikat terus mengancam Iran soal pengembangan nuklir negara itu, meski Teheran membantah penggunaannya untuk senjata nuklir. Trump mengatakan jika Iran tidak setuju dengan kesepakatan, maka Amerika Serikat akan melakukan serangan. Pembicaraan terakhir sudah dilakukan Kamis minggu lalu, namun belum ada kata sepakat. Dan pada Sabtu pekan lalu, serangan tiba-tiba dilakukan Israel yang disusul Amerika Serikat ke Iran. Tak lama setelahnya beberapa ledakan terdengar di sejumlah kota di Iran. Menyusul ledakan yang menghantam ibu kota Teheran, ledakan terbaru terdengar di kota Isfahan, di bagian tengah, kota suci Qom, Karaj, serta Kermanshah di negara bagian barat tersebut. Dan Iran pun tidak tinggal diam. Iran membalas dengan berbagai rudal ke Israel, bahkan juga menyasar UEA, Qatar hingga Selat Hormuz. Sejumlah korban tewas di Iran dan Israel kini mulai dilaporkan berjatuhan, dan salah satu yang paling menonjol, pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan di Teheran. Pemirsa, semoga ketegangan antara kedua negara ini lekas mereda karena bukan hanya terkait aspek kemanusiaan, tetapi juga berpengaruh pada iklim ekonomi internasional. Harga minyak yang melonjak, fluktuasi nilai tukar mata uang, ketegangan geopolitik internasional di mana secara langsung ataupun tidak langsung juga akan berpengaruh pada Indonesia.